Kali ini akan kembali dilanjutkan dengan Xiao Yan yang berhasil memurnikan Purifying Demonic Lotus Flame dengan bantuan dari Sun Er. Lalu setelah itu pemikiran Xiao Yan pun dengan cepat kembali ke masalah yang paling penting, yakni sebuah pemikiran segera melintas di benak Xiao Yan. Akan tetapi Xiao Yan terkejut ketika menemukan bahwa api surgawi yang semula memenuhi tubuhnya telah benar-benar menghilang. Tentu saja perubahan yang tidak terduga ini menyebabkan ekspresi Xiao Yan seketika menyusut, karena api surgawi adalah sesuatu yang Xiao Yan andalkan untuk bertahan hidup selama ini, sehingga hilangnya api surgawi ini akan menjadi pukulan besar bagi kehidupan Xiao Yan, sehingga Xiao Yan pun bergumam, dirinya ingin tahu apa api surgawi yang ada di dalam tubuhnya. Sedangkan Sun Er di sampingnya pun buru-buru bertanya setelah melihat perubahan ekspresi dari Xiao Yan. Sun Er berkata, apakah telah terjadi permasalahan? Namun pada saat ini Xiao Yan tidak punya waktu untuk menanggapi pertanyaan Sun Er. Lalu dengan tenang dan hati-hati Xiao Yan segera memeriksa bagian dalam tubuhnya. Dan hanya setelah beberapa saat Xiao Yan pun tiba-tiba mendeteksi sesuatu yang samar-samar hadir jauh di dalam tubuhnya. Dan Xiao Yan pun tiba-tiba mengepalkan tangannya setelah merasakan hal ini. Kemudian Xiao Yan menjerit pelan dan nyala api berwarna merah muda tiba-tiba meletus dari telapak tangannya. Dan tampaknya ada cahaya keemasan samar yang mengalir di sekitar tepi api seperti benda logam. Tentu saja munculnya gugusan api merah muda ini menyebabkan udara di sekitarnya berubah. Lalu setelah itu klaster cahaya pun tiba-tiba mulai bergoyang. Dan kemudian cahaya pun berubah menjadi bayi setinggi setengah meter di depan mata Xiao Yan dan Sun Er yang tertegun. Kemudian mata besar bayi api kecil itu berisi api merah muda dan mereka mendarat di Xiao Yan saat bayi itu muncul. Lalu setelah itu dirinya mengulurkan tangan kecilnya yang lembek dan meraih tangan Xiao Yan. Saat ini bayi itu terus-menerus menggosok Xiao Yan tampak sangat penuh kasih sayang. Tentu saja pada saat ini Xiao Yan dan Sun Er benar-benar tercengang saat ada bayi api yang tidak terlalu besar ini, dan secara sepintas bayi ini seperti bola bundar kecil yang lembek, lalu sebuah jalinan hadir di kepala kecilnya, sementara kain kecil melilit bagian depan tubuhnya, kemudian ada segel api lotus merah muda tercetak di kepala kecilnya, lalu Xiao Yan pun akhirnya pulih pada saat ini dan bertanya, apa yang sebenarnya telah terjadi? Saat ini Xiao Yan pun hanya tertegun melihat bayi api yang menolak untuk melepaskan tangannya, sedangkan Sun Er pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya berkata, mungkinkah ini api baru di tubuh Xiao Yan, karena setelah berhasil menggabungkan begitu banyak api surgawi, dan jika Purifying Demonic Lotus Flame ditambahkan, maka saat ini Xiao Yan telah memiliki total 6 jenis api surgawi di dalam tubuhnya, sehingga tidak ada yang bisa memastikan perubahan seperti apa yang akan terjadi ketika 6 jenis api surgawi digabungkan. Lagi pula tidak ada seorang pun di dunia ini yang mencoba menggabungkan 6 jenis api surgawi sebagai percobaan sebelumnya. Tentu saja saat ini Xiao Yan pun tenggelam dalam pikirannya setelah mendengar jawaban ini, lalu Xiao Yan pun mengangguk dengan ekspresi serius pada saat ini dan bergumam, apakah benda ini benar-benar api surgawi di dalam tubuh Xiao Yan? Lalu Sun Er pun berkata dengan lembut, dirinya merasakan perasaan yang akrab dari hal kecil ini, dan kelihatannya mirip dengan kaisar emas pembakaran api surgawi. Kemudian Xiao Yan pun merenung sejenak sebelum akhirnya menjelaskan, sepertinya api surgawi kaisar emas bergabung dengan Purifying Demonic Lotus Flame. Oleh karena itu beberapa esensi dari api surgawi kaisar emas telah bergabung ke dalam tubuh Xiao Yan. Saat ini mata Xiao Yan pun terus tertuju pada bayi api di lengannya, dan bayi itu juga memiliki kepang di kepalanya. Sementara itu Sun Er pun tersenyum saat dirinya mulai berbicara. Dirinya berkata kepada Xiao Yan, Sun Er pernah mendengar ayahnya berkata, sebenarnya hanya ada sedikit api surgawi yang bisa terbentuk setelah disempurnakan oleh seseorang. Lalu jika tebakan Sun Er benar, maka ini sudah pasti roh api dari api surgawi yang baru saja terbentuk di dalam tubuhnya. Tentu saja Xiao Yan pun sedikit mengangguk dan dirinya sepertinya mengingat sesuatu sebelum akhirnya sudut mulutnya berkedut. Xiao Yan pun bertanya,
Jika begitu permasalahannya bagaimana Xiao Yan akan melepaskan Angry Buddha Lotus Flame ketika bertarung dengan orang lain di masa depan, apalagi Xiao Yan sebelumnya juga telah memeriksa tubuhnya, dan ternyata api surgawi di dalam tubuhnya benar-benar telah sepenuhnya menghilang. Sementara itu mata besar dari makhluk kecil yang memeluk tangan Xiao Yan seketika menjadi cerah setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Lalu dirinya mengangkat tangan kecilnya dan api segera berkumpul di telapak tangannya, setelah itu membentuk teratai api dengan cepat. Tentu saja atas hal ini menyebabkan mata Xiao Yan pun hampir keluar dari kepalanya setelah melihat bentuk teratai api ini. Kemudian Xiao Yan pun segera menyadari, jika itu adalah Angry Buddha Lotus Flame. Tentu saja Angry Buddha Lotus Flame ini adalah keterampilan yang Xiao Yan ciptakan, sehingga selain dari Xiao Yan maka tidak akan ada orang lain yang bisa melepaskannya. Namun benda kecil ini secara acak mampu menciptakannya. Selain itu kemampuannya dalam menciptakan Angry Buddha Lotus Flame benar-benar sangat cepat, bahkan saat ini Xiao Yan juga tidak dapat menandinginya. Kemudian Sun Er pun tertawa pelan dan berkata, sepertinya benda kecil ini bahkan diam-diam mempelajari keterampilan Dou milik Xiao Yan. Sementara itu kebanggaan pun muncul di wajah lembut kecil makhluk tersebut setelah merasakan keterkejutan dari Xiao Yan. Lalu dua tangan kecil segera terkepal sebelum akhirnya dilepaskan dan banyak Angry Buddha Lotus Flame dua warna terbentuk di atas telapak tangannya. Setelah itu mereka pun melayang di sekelilingnya dan terus berputar. Lalu Xiao Yan pun menghirup udara dalam-dalam setelah melihat teratai ini. Saat ini Xiao Yan pun benar-benar terkejut setelah melihat 10 Angry Buddha Lotus Flame, karena Xiao Yan bahkan tidak pernah berhasil menciptakan 10 Angry Buddha Lotus Flame bersama-sama, meskipun teratai api ini hanya dibuat dengan dua jenis api surgawi, namun kekuatan dari jumlah seperti itu akan luar biasa. Lalu keterkejutan Xiao Yan tidak berakhir sampai di situ saja, karena setelah membentuk 10 Angry Buddha Lotus Flame, benda kecil tersebut pun memberi isyarat dengan tangannya, sehingga 10 teratai api tiba-tiba berbenturan sebelum dengan cepat bergabung, dan dalam sekejap mata teratai api yang menyebabkan ekspresi Xiao Yan dan Sun Er berubah segera bangkit dari bentrokan tersebut. Pada saat ini hati Xiao Yan terasa seolah-olah telah dicengkeram dengan keras saat dirinya menatap lotus api merah muda selebar setengah meter. Xiao Yan pun menghirup udara saat dirinya bergumam pelan. Ternyata ini adalah teratai api pemusnahan, dan teratai api yang diciptakan oleh bayi api adalah kartu truf terkuat Xiao Yan. Namun pada saat ini kekuatan teratai api ini jauh berkali-kali lipat lebih menakutkan daripada jenis teratai api apapun yang pernah dibuat oleh Xiao Yan di masa lalu. Lalu Xiao Yan pun bergumam, kali ini dirinya benar-benar telah mendapatkan harta karun, karena mendapatkan bayi api yang bisa melepaskan teratai api pemusnahan. Tentu saja Xiao Yan secara alami mengerti apa artinya ini di dalam hatinya, dan Xiao Yan tidak lagi membutuhkan seseorang untuk membantu menunda lawannya selama pertarungan di masa depan, karena selama Xiao Yan memikirkannya benda kecil ini akan mampu membuat lotus api dengan sangat cepat, maka bayi api ini akan menjadi bantuan terbesar bagi Xiao Yan. Setelah itu Xiao Yan dan Sun Er pun bertukar pandangan dan mereka bisa melihat kegembiraan di mata pihak lain. Jelas saja evolusi dari api surgawi telah melampaui harapan mereka. Sementara itu bayi kecil pun bermain dengan teratai api pemusnahan yang mengambang di sekitar tubuhnya. Setelah itu bayi pun melebarkan mulutnya dan menelan teratai api sebelum sekali lagi mengulurkan tangan kecilnya yang lembek untuk memeluk tangan Xiao Yan. Lalu Xiao Yan pun tersenyum saat dirinya mengamati bayi api ini, dan tangan Xiao Yan pun segera mengusap lembut kepala kecil si bayi. Lalu bayi itu menyipitkan matanya dengan nyaman dan terus melendot dengan gembira. Kemudian Xiao Yan pun dengan lembut tertawa saat dirinya menyaksikan reaksi ini, karena meskipun api surgawi telah berubah menjadi bentuk misterius seperti ini, namun untungnya Xiao Yan masih bisa mengendalikannya, dan bayi kecil ini akan segera melaksanakan perintah Xiao Yan selama dirinya memikirkannya. Sementara itu Sun Er pun tersenyum dan mengungkapkan pikirannya ketika dirinya berkata, benda ini sepertinya memiliki kecerdasan, sehingga akan ada banyak ruang untuk mengembangkannya di masa depan.
oleh karena itu yang terbaik saat ini mungkin terlebih dahulu mereka harus memberi bayi ini nama. Tentu saja bayi api pun menggosok lengan Xiao Yan dan dengan cepat mengangkat kepalanya, dan saat ini tampaknya dia seperti memahami kata-kata dari Sun Er, lalu mata besar itu berisi antusias yang tinggi saat mereka menatap ke arah Xiao Yan, sementara mulutnya mengeluarkan suara lembut, "Yiwa Yiwa." Kemudian Xiao Yan pun merentangkan tangannya dan berkata, karena dirinya suka berteriak Yiwa Yiwa maka Xiao Yan akan menyebutnya Yiwa atau Yi kecil, namun bayi itu pun segera menjadi sedih begitu dirinya mendengar nama yang dipilih. Tentu saja Xiao Yan secara acak mulutnya segera berteriak Yiwa sebagai tanda protes, akan tetapi Xiao Yan hanya tertawa ketika mendengar keberatan ini. Setelah itu Xiao Yan pun segera berkata, sebaiknya Yiwa kembali karena mereka akan meninggalkan tempat ini. Yiwa pun hanya bisa dengan sedih berbaring di tangan Xiao Yan setelah mendengar bahwa masalah ini telah diselesaikan oleh Xiao Yan. Setelah itu tubuhnya berubah menjadi sekelompok api merah muda yang kembali ke tubuh Xiao Yan. Setelah itu Xiao Yan pun mengangkat kepalanya untuk melihat alam ini yang dipenuhi dengan api. Kemudian Xiao Yan pun segera berkata, sudah waktunya bagi mereka untuk pergi. Lalu Sun Er pun sedikit mengangguk setelah mendengar perkataan dari Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pun tiba-tiba menundukkan kepalanya dengan sangat lembut saat mereka membelai keindahan di depannya. Wajah Sun Er pun segera menjadi merah di bawah tatapan kakak Xiao Yan sebelum akhirnya bertanya, ada apa? Lalu Xiao Yan pun dengan lembut berkata, dirinya akan mencari waktu untuk pergi ke klan Gu demi melamar pernikahan begitu mereka kembali. Dan Xiao Yan akan mengadakan pernikahan besar setelah dirinya menyelamatkan ayahnya. Xiao Yan pun segera bertanya, jadi bagaimana tanggapan Sun Er mengenai hal ini? Sosok halus Sun Er pun seketika terkejut sebelum akhirnya gemetar, lalu wajahnya yang indah mengungkapkan rasa malunya, akan tetapi matanya dipenuhi dengan kegembiraan dan kebahagiaan, apalagi Sun Er benar-benar telah menunggu selama bertahun-tahun untuk hari ini. Kemudian Sun Er pun akhirnya mengangguk dengan malu. Tentu saja Xiao Yan tanpa sadar tertawa terbahak-bahak saat melihat sosok cantik itu menganggukkan kepalanya dengan wajah yang merah. Lalu Xiao Yan pun segera mengeluarkan tangannya dan melilit pinggang Sun Er yang lembut halus tampak tanpa tulang. Kemudian Xiao Yan menarik tubuh Sun Er dan berkata, mereka harus segera pergi. Kemudian tangan Xiao Yan yang lain pun segera merobek ruang di depannya saat api merah muda muncul di jarinya, dan seketika ruang pun segera robek dan Xiao Yan segera melangkah masuk ke dalamnya tanpa ragu-ragu, lalu tubuh Xiao Yan pun bergoyang dan akhirnya mereka pun menghilang bersama dengan celah spasial tersebut. Sementara itu di sisi lain tepatnya di dataran tengah tempat di mana Purifying Demonic Lotus Flame turun saat ini telah menjadi kehancuran, sehingga wilayah yang tadinya dipenuhi dengan pegunungan hijau saat ini dipenuhi dengan lava. Namun ketika alam api iblis ditutup, justru lava di wilayah ini secara bertahap memadat, dan akhirnya lava yang memadat tersebut pun berubah menjadi dataran, dan ada banyak kelompok tentara bayaran yang berpetualang telah menemukan kristal misterius yang dipenuhi dengan energi afinitas api liar dan ganas di dataran ini. Lalu kristal yang dipenuhi dengan energi afinitas api liar dan ganas ini disebut dengan batu api iblis, dan hal itu dikarenakan kristal ini tampaknya memiliki jejak sisa dari api iblis yang sangat samar. Jadi selama seseorang mampu menyerap energi di dalam batu api iblis ini, maka doki seseorang tidak hanya akan menjadi lebih kuat, bahkan api yang dipanggil oleh seorang alkemis juga akan tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Oleh karena itu dataran ini telah banyak faksi yang telah mendirikan wilayah dan mulai menambang batu api iblis sejak 2 tahun lalu, dan Sky Mansion Alliance secara alami adalah salah satu dari faksi ini. Selain itu area yang mereka tempati adalah dataran yang dipenuhi dengan pembuluh darah api iblis terkaya, sehingga dengan kekuatan aliansi pada saat ini maka tidak ada yang berani melakukan hal bodoh, bahkan jika mereka merasa cemburu. Selain itu kemanapun Sky Mansion Aliansi pergi berarti aula jiwa juga berada di dekat mereka, dan hal ini pada dasarnya menjadi akal sehat yang diketahui oleh semua orang di dataran tengah, karena dua faksi besar telah bertempur dalam perang yang luar biasa panasnya selama 2 tahun ini,
dan perkelahian pasti akan pecah ketika kedua belah pihak bertemu. Oleh karena itu dengan segera setelah aliansi menyebar ke wilayah dataran ini, Hall of Soul pun telah mendirikan aula cabang mereka di sana, sehingga dengan dekatnya lokasi mereka maka Hall of Soul dan Sky Mansion aliansi pun bertempur di dalam Demonic Flame Plains ini setiap 3 hari sekali. Bahkan pertempuran yang lebih besar sering terjadi setiap 5 hari. Dan pada saat ini telah terjadi benturan besar dengan 2 pedang berat yang dikelilingi oleh doki yang sangat kuat yang saling bertabrakan. Lalu salah satu pedang jelas tampak lebih lemah daripada yang lainnya. Bahkan tubuh pemilik pedang pun segera terdorong mundur puluhan langkah. Lalu wajahnya memucat dan seteguk darah pun segera dimuntahkan. Akan tetapi dirinya tidak peduli dengan luka-lukanya, sedangkan matanya dengan cepat menyapu sekelilingnya dan matanya menjadi sangat merah cerah setelah melihat saudara-saudaranya yang terluka parah. Sementara itu sosok manusia yang baru saja berbenturan di sisi lain mulai berteriak, dan saat ini dirinya berteriak kepada seseorang yang disebut Komandan Liu agar dirinya menyerahkan batu api iblis. Tentu saja mereka telah memantau Komandan Liu selama lebih dari setengah bulan, dan sosok pria ini mengenakan jubah hitam dan ada tampilan lencana di dadanya. Lalu sepertinya orang ini adalah seseorang dari Hall of Soul. Sementara itu seseorang pria yang berlumuran darah segera berkata kepada Komandan Liu, dirinya harus cepat dan pergi, karena batu api iblis itu adalah sumber daya yang telah digali oleh unit Suan mereka sambil mempertaruhkan nyawa mereka, sehingga batu-batu ini tidak boleh mendarat di tangan orang-orang dari aula jiwa. Bersamaan dengan perkataan tersebut tawa gelap dan dingin pun terpancar dari sekitar mereka. Lalu suara angin yang deras muncul dan banyak sosok hitam yang segera tergantung di langit, dan sosok ini mengelilingi belasan individu yang telah berlumuran darah. Lalu salah seorang dari mereka segera berkata, sekelompok orang bodoh dari Sky Mansion aliansi berani menambang batu iblis di wilayah Hall of Soul mereka. Sungguh orang-orang bodoh ini benar-benar telah mencari kematian. Menanggapi hal itu pria bernama Komandan Liu pun mengungkapkan wajah yang benar-benar pucat saat melihat sosok-sosok ini. Dan Komandan Liu pun segera berkata, aliansi Sky Mansion tidak memiliki pengecut. Sehingga dirinya pun segera mengayunkan pedangnya yang berat dan berteriak dengan suara yang ganas. Dirinya berteriak kepada semua anggotanya, jika mereka telah selamat dari banyak pertempuran sampai saat ini, sehingga akan ada hari-hari baik yang menunggu mereka setelah ini. Oleh karena itu ambil senjata masing-masing dan mulai menyerang bersama dengannya. Setelah meneriakkan kata-kata semangat tersebut, dirinya pun segera memimpin untuk menyerang ke depan. Dan bentrokan di antara keduanya pun segera terjadi dengan pasukan Komandan Liu yang saat ini sedang kewalahan. Sementara itu di sisi lain seorang tertua dari Hall of Soul segera melangkah maju untuk melakukan pembantaian. Namun baru saja dirinya melangkahkan kakinya tubuhnya pun tiba-tiba terdiam. Dan pria ini bereaksi dengan cepat sehingga dirinya buru-buru menoleh untuk melihat lelaki tua dengan status tertinggi. Akan tetapi yang dirinya lihat hanyalah kepala dari sesepuh yang tampak acuh tak acuh yang terbang tanpa alasan. Lalu darah pun segera melesat ke langit seperti pilar ketika kepala tersebut terpisah dari tubuhnya. Dan ruang di belakang lelaki tua tanpa kepala itu pun perlahan berfluktuasi di bawah mata lelaki tua yang terkejut. Lalu seorang pria dan seorang wanita perlahan muncul di hadapannya. Dan sosok pria itu pun segera berkata, tampaknya Hall of Soul pada saat ini benar-benar cukup berani. Tentu saja kejadian yang tidak terduga yang tiba-tiba ini telah menyebabkan semua orang seketika berhenti. Dan sosok-sosok dari Hall of Soul pun mengandung ketakutan yang kuat saat mereka melihat mayat tanpa kepala tersebut. Lalu darah segar keluar darinya sementara kepala berdarah jatuh dari langit dan berguling beberapa kali di tanah. Kemudian seorang tertua yang baru saja melihat kejadian tersebut pun segera bertanya, siapakah sosok tersebut? Karena ini adalah wilayah dari aula jiwa dan mengapa mereka ikut campur tangan? Sosok pria dan wanita pun berangsur-angsur mengeras di langit, dan sosok tersebut adalah Xiao Yan dan Sun Er yang telah keluar dari alam api iblis. Kemudian mata Xiao Yan pun melirik lusinan individu yang berpakaian hitam dari Hall of Soul. Dan rasa dingin melonjak di dalam matanya yang hitam pekat. Sementara itu seorang ketua pun segera berkata,
sosok ini terlalu kuat dan memerintahkan semuanya untuk mundur. Dirinya pun tidak mengucapkan sesuatu yang tidak perlu saat tubuhnya mulai mundur ke belakang, sedangkan individu yang tersisa pun mengungkapkan ekspresi yang berbeda setelah melihat bahwa pria itu berbalik dan melarikan diri. Pada akhirnya mereka pun mengabaikan kelompok Komandan Liu saat mereka berbalik dan melarikan diri seperti tikus. Lalu Komandan Liu pun dengan cepat menghela nafas lega setelah melihat mereka yang kabur, dan perasaan selamat dari bencana menyebabkan anggota kelompoknya merasa seolah-olah mereka akan pingsan karena kelelahan. Sementara itu mata Xiao Yan pun melirik sosok-sosok hitam yang melarikan diri ke segala arah dengan mata yang acuh tak acuh. Lalu Xiao Yan pun segera berkata, bagaimana bisa begitu mudah untuk pergi setelah membunuh begitu banyak orang? Lalu Xiao Yan pun dengan lembut menekan kakinya ke udara di bawahnya sebelum riak yang tidak terlihat menyebar dengan kecepatan seperti kilat, dan setelah riak ini menyebar lusinan individu yang melarikan diri pun tiba-tiba terdiam, lalu setelah itu kepala mereka pun terbang ke langit dengan pilar darah yang menyertai mereka. Pada akhirnya mereka pun mendarat di tanah dengan berdenyut-denyut, dan darah segar mewarnai tanah sampai tampak sangat berdarah. Lalu rasa dingin naik ke hati kelompok Komandan Liu, apalagi setelah melihat tindakan ini mereka tidak dapat melihat bagaimana Xiao Yan menyerang, dan para ahli dari aula jiwa yang kekuatannya jauh melampaui mereka semuanya telah menjadi mayat tanpa kepala. Sedangkan Komandan Liu adalah orang yang cerdas, oleh karena itu dirinya pun dengan cepat menekan rasa takut di dalam hatinya, lalu dirinya pun dengan hormat membungkuk kepada dua individu yang berada di udara, dan dirinya pun segera mengucapkan terima kasih karena tetua ini telah menyelamatkan mereka, lalu dirinya pun segera menjelaskan bahwa mereka adalah orang-orang dari unit besar ketiga dari aliansi luar aliansi Mansion Langit Unit Xuan. Jadi mereka tidak akan melupakan kebaikan yang telah dilakukan oleh ketua pada saat ini. Sementara itu Xiao Yan pun merasa sedikit terkejut setelah mendengar kata-kata orang ini, karena tampaknya aliansi Sky Mansion telah berkembang secara signifikan selama bertahun-tahun ini. Kemudian Xiao Yan pun segera menjentikkan jarinya dan sebuah botol giok mendarat di tangan Komandan Liu. Lalu Xiao Yan pun segera memerintahkan untuk membagikan pil obat ini. Dan mereka yang masih memiliki nafas tersisa kemungkinan tidak akan mati. Komandan Liu pun meraihnya dan matanya langsung melebar, karena ternyata pil obat di dalam botol batu giok semuanya dipenuhi dengan spiritualitas yang sangat padat, dan aroma obat yang keluar dari mereka adalah sesuatu yang bahkan pil tingkat tertinggi yang pernah mereka temui. Tentu saja pil obat tingkat 6 tidak dapat dibandingkan dengannya. Sehingga Komandan Liu pun gemetar saat dirinya memegang botol giok ini, lalu dirinya pun buru-buru mengeluarkan pil obat dan membagikannya kepada saudara-saudaranya yang terluka parah. Setelah itu dirinya pun memimpin beberapa anggota inti dari unit menuju ke arah Xiao Yan, dan dengan perasaan ketakutan dirinya pun segera berkata, dirinya ingin tahu tentang latar belakang tertua ini, dan ketua ini sebenarnya benar-benar sangat murah hati. Bahkan jika mereka semua harus menjual diri mereka sendiri, maka nilai mereka bahkan tidak akan sebanding dengan salah satu pil obat ini. Xiao Yan pun hanya tersenyum sebelum akhirnya memerintahkan mereka untuk menceritakan kepadanya tentang apa yang terjadi sejak alam api iblis ditutup pada saat itu. Komandan Liu pun dengan hormat menjawab setelah mendengar perintah Xiao Yan. Komandan Liu yang cerdas pun segera menjelaskan semua yang terjadi secara singkat. Xiao Yan pun mengangguk ketika dirinya mendengar semua cerita yang telah diberikan oleh Komandan Liu, dan Xiao Yan terkejut setelah menyadari bahwa klan Si telah menghilang. Lalu Komandan Liu pun lanjut menjelaskan bahwa cara klan Si menghilang sama seperti klan Ling, namun kejadian seperti itu belum pernah terjadi lagi setelah 1 tahun lalu, dan hal ini mungkin karena 3 klan kuno telah membentuk aliansi. Tentu saja ekspresi Xiao Yan pun muram saat dirinya bergumam pelan pada dirinya sendiri. Xiao Yan berkata, ini sungguh benar-benar tidak terduga, karena ternyata ada begitu banyak perubahan selama 2 tahun ini, dan dalam 2 tahun yang singkat Sky Mansion Aliansi dan Hall of Soul telah memulai perang habis-habisan, lalu klan Si menghilang dan 3 klan telah membentuk aliansi. Tentu saja semua peristiwa yang mengguncang bumi ini berkumpul bersama,
dan semua kejadian ini benar-benar membuat Xiao Yan dan Sun Er menggelengkan kepala mereka. Sementara itu mata Komandan Liu menyapu sekeliling setelah melihat Xiao Yan mulai merenungkan berita yang diperolehnya, dan Komandan Liu pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya dengan hati-hati mulai berbicara. Dirinya berkata, ada aula cabang aula jiwa tidak jauh dari sini, dan dengan begitu maka akan sangat mungkin bagi mereka untuk mendeteksi kematian seorang pelindung. Oleh karena itu mereka harus bergegas dan pergi, karena aula cabang Hall of Soul di tempat ini benar-benar sangat kuat, bahkan ada seorang ahli doseng dari klan Hun yang menjaganya, sehingga banyak ahli dari Sky Mansion aliansi mereka telah mati di tangan doseng itu selama perang 2 tahun ini. Xiao Yan pun segera mengangkat alisnya dan bertanya setelah mendengar informasi ini. Xiao Yan bertanya, doseng bintang berapa yang ada di sini? Meskipun Komandan Liu tidak mengerti mengapa Xiao Yan menanyakan pertanyaan ini, namun dirinya pun segera menjawab, doseng tersebut memiliki tingkat di bintang 1. Xiao Yan pun membelai dagunya dan sedikit mengangguk setelah mendengar perkataan dari Komandan Liu. Lalu setelah itu Xiao Yan pun meminta Komandan Liu untuk membawanya ke markas aula cabang itu. Tentu saja semua orang pun sedikit terkejut setelah mendengar perkataan Xiao Yan, bahkan menyebabkan bibir Komandan Liu pun mulai gemetar, karena aula cabang Hall of Soul ini telah dilihat oleh mereka sebagai tempat terlarang yang menakutkan. Jadi siapa yang akan pernah berpikir bahwa mereka akan pergi ke sana? Sementara itu Xiao Yan hanya tersenyum saat melihat mereka terdiam. Kemudian Xiao Yan pun segera meletakkan tangannya di bahu Komandan Liu. Namun sebelum Komandan Liu dapat berbicara justru ruang pun berfluktuasi dan mereka bertiga segera menghilang. Tentu saja anggota unit lainnya menunjukkan wajah pucat setelah ketiganya menghilang. Dan mereka berpikir dengan menuju ke aula cabang dari Hall of Soul adalah mencari kematian. Kemudian seorang anggota unit pun mengungkapkan ekspresi tertekan, dan dirinya pun menghela nafas dan berkata, kali ini mereka akan berakhir, dan salah seorang di antara mereka segera bertanya, apa yang harus mereka lakukan, dan yang lainnya segera berkata, sebaiknya mereka semua jangan panik, karena dari kelihatannya tetua itu tampaknya bukan orang yang biasa. Lalu seorang lainnya segera berkata, ada seorang elit doseng yang hadir di aula cabang itu, jadi terlepas dari seberapa kuatnya tetua barusan namun dirinya masih sangat muda, jadi bagaimana mungkin dirinya bisa menjadi tandingan iblis tua itu? Namun ketika orang-orang ini sedang berdebat tiba-tiba ruang di hadapan mereka pun sekali lagi berfluktuasi, dan 3 sosok dengan cepat muncul dan itu adalah Xiao Yan dengan 2 orang lain yang baru saja pergi kurang dari 10 menit. Tentu saja semua orang pun bersukacita setelah memverifikasi bahwa mereka bertiga masih hidup. Kemudian mereka pun buru-buru menyerbu ke depan dan bertanya kepada Komandan Liu. Namun Komandan Liu hanya bisa melihat sekelilingnya dengan ekspresi kusam, dan tidak ada seorang pun yang telah menyaksikan iblis tua legendaris doseng secara acak berubah menjadi daging cincang oleh serangan acak dari pemuda ini akan tetap tenang, sehingga salah seorang dari prajurit segera bertanya kepada Komandan Liu, apakah iblis tua itu tidak ada di aula cabang? Komandan Liu pun akhirnya pulih setelah mendengar sedikit suara di sekitarnya, lalu dirinya pun menggelengkan kepalanya sebelum akhirnya berbicara. Dirinya berkata, di masa depan aula cabang Hall of Soul tidak ada lagi di dalam Demonic Flame Plains ini. Selain itu nama dari Shen Hun King yang terkenal juga akan segera menghilang. Tentu saja semua orang segera terkejut setelah mendengar berita ini, dan dengan segera setelah itu ketidakpercayaan pun muncul di wajah mereka, karena aula cabang milik Hall of Soul benar-benar sudah tidak ada hanya dalam beberapa menit. Sementara itu Xiao Yan hanya tersenyum setelah melihat ekspresi lucu dari wajah orang-orang ini. Xiao Yan pun berbalik dan melangkah melalui ruang kosong dan perlahan menuju ke kejauhan. Lalu dirinya memerintahkan mereka untuk segera pergi. Xiao Yan memerintahkan mereka pergi dan menemukan orang-orang yang bertanggung jawab atas wilayah ini begitu mereka kembali. Karena di masa depan mereka semua akan menjadi anggota dari kelas D dari Inner Sky Mansion aliansi. Tentu saja semua orang yang hadir pun sedikit gemetar setelah mendengar suara yang samar yang menyebar,
karena anggota dari Inner Sky Mansion aliansi dibagi menjadi Huang, Xuan, Di dan Tian. Meskipun kontribusi mereka kali ini akan sangat besar, namun mereka paling banyak hanya akan menjadi anggota aliansi dalam kelas Huang, sehingga ada jarak yang sangat jauh untuk mencapai kelas D, sehingga bagaimana mungkin satu kalimat orang ini bisa mencapainya. Sementara itu Komandan Liu juga terkejut, dan dirinya pun tiba-tiba berlutut dan berteriak dengan suara yang hormat, "Bolehkah mereka tahu nama tertua ini?" Lalu tawa lembut pun segera ditransmisikan bersama dengan angin sebelum suara perlahan bergema di telinga semua orang. Xiao Yan pun berkata, "Tolong beritahu mereka semua bahwa Xiao Yan telah meminta mereka semua untuk menemukannya." Semua orang pun tiba-tiba mengangkat kepala mereka setelah mendengar nama Xiao Yan, dan mata mereka segera terperanjat saat menatap sosok buram tersebut yang sedang melangkah di udara. Lalu sosok tersebut pun segera menghilang di bawah keterkejutan semua orang. Tentu mereka benar-benar tidak menyangka bahwa tetua ini sebenarnya adalah kepala aliansi junior. Sementara itu Xiao Yan telah sampai di puncak gunung hijau dan melihat ke langit barat laut. Lalu suara lembut dan indah dari Sun Er pun segera terdengar di telinga Xiao Yan. Sun Er berkata, "Klan Gu pasti menderita pukulan karena hilangnya klan Si. Jadi Sun Er mungkin harus kembali dan melihat situasi yang ada." Tentu Sun Er merasa sedikit emosional, karena dirinya secara alami mengerti bahwa hilangnya selama 2 tahun ini menyebabkan keributan besar di dalam klan Gu. Oleh karena itu Sun Er harus melakukan perjalanan kembali sekarang juga setelah dirinya melarikan diri. Kemudian tangan Xiao Yan pun dengan lembut meraih udara di depannya seolah-olah dirinya ingin meraih sosok yang telah menghilang di kejauhan. Lalu Xiao Yan pun bergumam, dirinya telah berjanji kepada Sun Er, jika dirinya akan pergi ke klan Gu untuk melamar. Lalu Xiao Yan pun di dalam hatinya meminta Sun Er untuk menunggunya. Lalu setelah itu Xiao Yan pun dengan cepat menarik emosinya sesaat kemudian sebelum matanya berangsur-angsur menyipit. Tentu saja Xiao Yan telah berhasil memahami situasi saat ini antara Sky Mansion Aliansi dan Hall of Soul selama perjalanannya, karena pertarungan panas yang berapi-api antara kedua belah pihak telah jauh melebihi harapannya. Meskipun Xiao Yan baru saja kembali ke dunia ini, namun tidak sulit untuk membuat beberapa tebakan setelah mengumpulkan beberapa informasi. Kemudian Xiao Yan pun bergumam, mungkin ini saatnya untuk benar-benar bertarung dengan Hall of Soul, apalagi saat itu Hall of Soul memandikan klan Xiao miliknya dengan darah dan hampir mengakhiri garis keturunan klan Xiao, sehingga saat ini adalah saatnya untuk membayar darah dengan darah. Xiao Yan pun perlahan mengepalkan tinjunya dan nyala api segera muncul di matanya, lalu perasaan gelap dan dingin pun tiba-tiba muncul ketika tubuhnya bergerak. Lalu fluktuasi spasial menghilang dengan cara yang aneh.